1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa mengerjakan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga sangat baik kalau dibaca berdasarkan induk kalimat baru ke anak kalimat. Karena kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai 3, kita menemukan kata sebab. Ada sebab akibat di situ. Karena itu kan berarti anak kalimatnya. Karena itu dari mana? Kita menemukannya di ayat yang ketiga. Tolong lihat ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, baru masuk ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi ini memudahkan kita untuk mengerti teks ini secara detail, supaya kemudian muncul pemahaman yang tepat dari teks ini. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-25, kita juga bisa menemukan kemungkinan besar induk kalimatnya ada juga di ayat 22-25, yaitu ketika mereka telah menyucikan diri dan segala sesuatu mereka sudah lakukan dengan benar, ayat 22-25 pasal 1, maka buanglah segala kejahatan. Oke, ini hanya untuk supaya kita lebih mudah memahami teks ini. Sekarang mari kita lihat teks ini. Bapak Ibu, surat Petrus ini ditulis di masa-masa umat Kristen sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tetapi juga surat ini ditujukan kepada mereka yang kemudian mengalami kelahiran baru dan kemudian menjadi petobat-petobat baru dari segala kejahatan, lalu kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses itu diuraikan dari pasal 1. Jadi Bapak Ibu harus baca dari pasal 1 supaya mengerti kebenaran ini, bahwa melalui Yesus Kristus umat diselamatkan, mereka kemudian dimurnikan, ayat 7 pasal 1, lalu kemudian mereka bereaksi dengan cara membaharui kehidupan, pasal 1 ayat 22 sampai 25, menunjuk bahwa betapa iman itu mestinya ditandai dengan cukup nyata pada output yang jelas. Outputnya adalah yang bisa dilihat oleh orang dan dinilai oleh orang. Karena bagaimana mungkin hidup baru itu akan muncul kalau sesungguhnya tidak kelihatan nyata dari perkataan, perbuatan, dan tindak tanduk mereka. Tidak heran kalau kemudian pasal 2 ini, khususnya ayat 1, Petrus memberi penekanan yang cukup kuat pada output dari kekristenan. Mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang katanya Kristen, mestinya ditandai dengan, lihat ayat 1, tidak ada lagi segala kejahatan, tidak ada tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saya mau tekankan yang penting ini di catatan pertama, bahwa perilaku kehidupan Bapak, Ibu, dan saya memberi makna label kekristenan kita. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya ditandai dari perilaku hidup yang benar. Tidak ada lagi kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Maka jika berlawanan dengan itu, perlu dipertanyakan ulang tentang benarkah orang ini sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, menjadi pribadi yang telah lahir baru,
karena percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin dia mengaku dia percaya pada Kristus, tetapi hidupnya tidak menunjuk pada Kristus? Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Outputnya adalah kebenaran dalam kehidupan, perilaku nyata terlihat. Jadi kalau masih hidup dalam kehidupan manusia lama, bagaimana mungkin kemudian masih berani menunjuk bahwa aku adalah seorang yang percaya pada Kristus? Padanannya harus nyata. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, saya sedikit meluruskan terjemahan dari teks ini. Dia bilang begini di ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Sebenarnya kata kerjanya Bapak Ibu tidak dikata jadilah. Kata kerjanya tidak ada di kata jadilah. Justru ada di kata inginkanlah. Walaupun maknanya kurang lebih sama, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tapi akan menjadi berbeda Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan kata jadilah, inginkanlah itu jadi perintah, karena memang menggunakan kata perintah di situ, maka mestinya terjemahannya akan jadi sedikit berbeda. Jadi harusnya begini, inginkan sama seperti bayi yang baru lahir, maka inginkanlah air susu yang murni dan rohani. Jadi perintahnya adalah inginkanlah air susu yang murni dan rohani. Seperti seakan-akan engkau adalah bayi yang baru lahir. Dia menggunakan perumpamaan bayi yang baru lahir. Maka saya mau ajak kita telusuri ayat yang kedua, punya pemahaman yang sangat dalam Bapak Ibu. Dia mau bilang begini, bahwa rasa mengingini air susu yang murni dan rohani, para penafsir menyebut air susu yang murni dan rohani itu identik dengan firman Allah dan kebenarannya. Maka rasa mengingini firman Allah dan kebenaran itu bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Dan saya tertarik, Petrus tidak menggunakan kata brepos. Brepos itu bayi berusia 1-5 tahun. Tapi dia menggunakan kata artigenata. Artigenata itu bayi yang baru benar-benar keluar dari rahim, baru benar-benar dilahirkan, yang tangisannya hanya bisa diredakan dengan air susu. Yang nutrisi yang dia dapat untuk kelangsungan hidup, untuk tumbuh kembangnya, itu sangat tergantung pada air susu. Dan kata inginkanlah, itu bagus banget Bapak Ibu. Kata inginkanlah itu epipotein, itu terjemahan bahasa Inggrisnya crave. Kata crave itu bukan sekedar inginkanlah. Itu dipakai di kata Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2 kalau Bapak Ibu periksa tuh bagus banget. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kata merindukan ini diterjemahkan dengan kata menginginkan. Jadi seberapakah dia butuh air susu itu? Seperti seekor rusa di tempat yang sangat tandus dan kering, dia sangat ingin akan air. Jadi kadar inginnya seperti itu. Itu kan jadi sesuatu yang sangat bermakna. Maka seorang Kristen yang disebut Kristen, dia rasa rindunya dan rasa inginnya sebagai sebuah perintah pada kebenaran dan firman Allah itu bagaikan bayi yang mengingini susu, bagaikan rusa yang merindukan air. Hanya dengan itulah dia mampu untuk
tidak mengerjakan kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan apalagi fitnah tadi. Jadi hal kedua ini mau bilang begini, bahwa pada dasarnya manusia itu hidup dalam dosa dan bertabiat dosa. Menerima Kristus diselamatkan untuk bisa bertumbuh dan berkembang seperti bayi yang bertumbuh berkembang menjadi anak-anak. Starting point-nya harus jelas, yaitu rasa rindu dan rasa inginnya pada kebenaran Allah dan firman. Membawa dia untuk tidak mengerjakan kejahatan, kedengkian, fitnah, dan lain sebagainya. Catatan kedua ini mau menunjuk pada ketergantungan. Tidak ada seorang pun dari Bapak, Ibu, dan saya yang bisa mengalahkan kejahatan dan godaan untuk berbuat jahat. Kita butuh kuasa Allah yang ada di dalam kebenaran dan firman-Nya. Kita butuh itu. Terakhir, tolong lihat ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ini bukan pengandaian. Memang terjemahannya seperti itu, tapi ini bukan pengandaian, bahwa semua orang telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan macam mana? Balik ke pasal 1. Apa itu? Keselamatan. Jadi kalau mau dikasih tanya kepada Bapak, Ibu, dan saya, adakah di antara saya dan saudara di ruang Zoom ini yang belum mengecap kebaikan Tuhan? Kalau belum mengecap kebaikan Tuhan, nggak usah lakukan ayat 1 dan 2. Gitu. Tetapi nyatanya adalah Bapak, Ibu, dan saya di ruang Zoom ini sudah mengecap kebaikan Tuhan. Seluruh orang percaya yang diselamatkan telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang paling mutlak itu adalah kasih karunia. Kita yang berdosa diambilnya dan dimurnikan menjadi tidak berdosa. Kita yang seharusnya jahat dibawanya untuk kemudian diselamatkan. Itu kebaikan Tuhan yang tidak terukur nilainya. Maka siapapun yang telah mengecap kebaikan Tuhan, siapapun yang telah diselamatkan, mereka-mereka inilah, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, mestinya punya rasa rindu yang amat sangat untuk kebenaran dan firman Tuhan itu dikerjakan, supaya kita dijauhkan dari kejahatan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Bapak, Ibu, di beberapa kesempatan saya mengatakan hal seperti ini. Membandingkan malaikat dan manusia. Malaikat dari kata malakah yang berarti pesuruh. Dia pesuruh Allah. Tukang suruh-suruh. Disuruh-suruh. Yang disuruh-suruhnya tuh. Tuhan yang suruh-suruh dia. Sehingga dia jadi pesuruh Allah. Lalu kemudian saya dan Bapak, Ibu adalah hasil ciptaan. Tetapi yang menarik membedakan saya dengan malaikat adalah malaikat tidak boleh memanggil Tuhan dengan kalimat yang sembarang. Karena dia mesti menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kehidupannya adalah selalu berisi dengan pujian. Tetapi ajaibnya kita diberi kebebasan untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Padahal kita cuma hasil ciptaan. Malaikat diciptakan benar sebagai makhluk rohani, tetapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini menarik kan? Segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat berbuat dosa, Tuhan membuangnya, dan kemudian dicampakkan. Bapak, Ibu, dan saya berbuat dosa, Tuhan tidak campakkan. Tapi bela-belain mencari Bapak, Ibu, dan saya, mengutus putranya, menebus kita dari lubang kubur, lalu kita diselamatkan. Maka saya mau bilang begini, kurang baik apa Tuhan? Kurang baik apa Tuhan padaku dan seisi rumahku? Aku yang berdosa, dia mencari aku. Makanya proyek Allah, kita sudah mau ke depan, sudah dekat nih masa Adventus sampai ke masa Raya Natal. Proyek Allah itu adalah proyek keselamatan yang bungkusnya adalah kasih karunia.
Kalau berdasarkan penghakiman terhadap baik dan benar, jahat dan tidak benar, Bapak Ibu terkategori dan saya tidak layak. Tapi demi kasih karunia Allah, saya yang berdosa Tuhan cari dan selamatkan. Makanya saya bilang kemurahan itu melimpah. Kita tidak bisa berkata dan pura-pura tidak tahu bahwa kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah para pengecap kebaikan Tuhan. Kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Maka mestinya outputnya itu sangat jelas untuk membedakan aku dengan mereka yang belum diselamatkan. Saya bukan bilang yang tidak diselamatkan. Untuk membedakan mereka dan aku yang belum diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Mestinya hidupku benar-benar tergambar dari outputnya, yaitu perilaku hidupku yang benar. Saya sedang berpikir tentang apakah peristiwa Nuh, kalau Bapak Ibu bahasa itu tentang Nuh, ada redaksi yang menarik. Maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Apakah mungkin akan kalimat itu juga akan muncul di sorga, di hati kudusnya? Maka menyesallah Tuhan menyelamatkan Nyoman Jepun. Karena hidupnya tidak menggambarkan tentang pribadi yang diselamatkan. Saya mau bawa ke situ loh Bapak Ibu, catatan kedua ini. Aku telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan saya mau bilang ke Tuhan, aku dan keluargaku telah mengecap kemurahan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saya mau kasih tahu, Engkau tidak akan pernah menyesal menyelamatkan aku. Engkau tidak akan pernah rugi Tuhan karena Engkau telah selamatkan aku. Karena aku dan pribadi dan keluargaku, aku hidup dalam ketaatan. Pada rasa haus, pada kebenaran dan firman. Itu loh yang kedua mau dibilang. Kita berhutang ketaatan tentang semua kebaikan yang paling tinggi yang kita terima. Yang malaikat nggak terima. Mereka bersalah dicampakkan loh. Aku dan Bapak Ibu Tuhan cari sampai harus korban nyawa. Saya pernah mengupaskan tentang, nggak tahu sudah pernah nggak, atau di jemaat ini nggak, tentang peristiwa tinjauan medis kematian Kristus. Betapa menderitanya pribadi itu. Untuk saya dan Bapak Ibu. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu ambil prinsip ini. Aku tidak akan membuat sorga menyesal pada tindakan keselamatan padaku dan seisi rumah. Karena perilaku hidupku akan terus dalam kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sayangnya terpotong sampai pada ayat yang ketiga. Kalau lebih lanjut, 4, 5, itu, wah itu bagus banget loh. Sampai di ayat yang ke-9. Bagaimana caranya supaya aku tetap rasa hausku pada firman itu tetap ada, rasa hausku pada kebenaran tetap ada, perilaku hidupku menjadi benar. Petrus bilang begini, engkau tidak bisa melakukannya. Engkau butuh melekat pada batu penjuru. Jadi kalau dalam pembangunan itu ada batu yang menonjol sendiri sebagai patokan untuk bangunan itu berdiri. Ada yang bilang, apalagi dia punya alas rumah, apa itu, fondasi. Bukan juga, tidak persis sama dengan fondasi, karena dia kecil saja, tapi menonjol dia. Nah, itu melekat semua di situ untuk disusun menjadi satu. Tidak bisa kita terpisah dari kasih karunia dan kuasa Kristus sebagai batu penjuru. Untuk survive, menghadapi tiap godaan yang akan membawa kita jatuh, kita butuh melekat pada Kristus. Gitu. Lalu sampai kemudian pada titik terakhir ayat 9 itu luar biasa. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Aduh, umat kepunyaan Allah. Wow. Sampai ke titik itu, kepunyaan Allah sendiri. Jadi aku adalah umat pilihan, aku adalah imamat yang rajani,
Aku adalah bangsa yang kudus, kados. Kados itu dalam bahasa Indonesia berarti dipisahkan dan disendirikan. Ada dua pilihan. Baru Tuhan kasih geser itu barang, baru dia ambil ini. Ini loh artinya kados. Dipilih, dikhususkan, disendirikan. Bapak, Ibu, dan keluarga loh. Tuhan sendirikan. Target akhirnya seperti itu. Engkau menjadi bangsa yang kudus, yang dikhususkan, disendirikan dari semua yang lain. Tuhan pilih aku dan keluargaku. How great thou art. Betapa itu satu anugerah. Makanya saya mau tutup, kita nggak bisa sendiri untuk sampai pada pemurnian itu. Untuk sampai pada imamat yang rajani, umat yang kudus. Kita butuh melekat dan terus melekat pada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dalam dambaan seperti rusa yang merindukan air. Selamat membuat sorga tersenyum, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah menyesal menyelamatkan saya dan Bapak Ibu yang mengecap kebaikan tertinggi dari Tuhan, yaitu keselamatan. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, nanti kapan-kapan kita kupas Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 tentang gembalakanlah domba-dombaku. Saya kira ini titik berangkatnya Petrus sampai dia seperti itu. Dia berapi-api, merasa takjub tentang Tuhan. Waktu Lukas pasal 5 kisahkan dia nggak dapat apa-apa ketika cari ikan. Tiba-tiba dia dapat, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan, sampai kemudian dia pergilah dari kami, aku ini orang berdosa. Itu sense of apa ya, rasa takjubnya luar biasa, sense of wondernya tinggi banget. Lalu dia yang paling semangat, pokoknya siapapun yang akan menganiaya, aku akan menghadapimu, tidak akan kutinggalkan engkau. Tapi pada akhirnya dia mengumpat. Sebenarnya kata mengumpat yang lebih tepat. Lalu mengucapkan kalimat yang keji, yang luar biasa di peristiwa salib. Siapa dia? Saya nggak kenal. Aku nggak tahu apa-apa kok dia. Siapa? Saya nggak tahu ya tentang Yesus. Demi dia mau cari selamat. Makanya pas di Yohanes pasal 21 itu, dia harusnya paling malu berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Makanya ketika Yesus tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku agapau itu? Dia cuma jawab, aku memilih ya engkau. Aku menyukai engkau. Menyukai bukan mengasihi. Jadi mengasihi seperti seorang sahabat doang. Tapi enggak, yang menarik yang saya bukan Petrusnya, yang menarik saya yang Yesusnya itu. Tiba-tiba dia bilang begini, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Pada orang seperti Petrus, yang benar-benar keterlaluan dia. Tuhan tetap percayakan pelayanan itu. Seakan dia masih diberikan kesempatan. Makanya saya bilang, ini kasih karunia yang luar biasa. Diterima Petrus sampai dia konon dalam tradisi menyebut bahwa dia disalibkan terbalik sampai rela seperti itu. Saya mau tutup mau bilang begini loh. Tidak terukur, tidak terbatas, tidak bisa ditakar tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka aku harusnya memiliki budaya malu kepada Tuhan. Malu menerima kasih karunia, tapi hidupku tidak ada dalam kebenaran. Aku harus mengerjakan kebenaran. Bukan supaya aku menerima kebaikan dari Tuhan. Tapi aku mengerjakan kebenaran. Karena dari dulu saya sudah mengecap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati loh Bapak Ibu. Amin. Amin.